Di perbatasan Sabah Sarawak yang diselimuti kabut dini hari, Letnan Adi Nugroho memimpin pasukan TNI menghadang penetrasi pasukan Malaysia yang dipimpin Kapten Rizal, sementara Jenderal Harsono, Panglima TNI, memantau operasi dari markas, dan Menteri Pertahanan Malaysia Tan Sri Muhammad Fahmi menuduh Indonesia sebagai pihak agresor. Saksikan ketegangan, ledakan, dan strategi militer yang mematikan dalam bentrokan terbesar antara Indonesia dan Malaysia yang bisa memicu perang terbuka. Siapa yang akan bertahan dan bagaimana nasib kedua negara di garis perbatasan ini? Jangan lupa subscribe channel Ella Story, klik like kalau kalian suka video ini, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Tonton sampai selesai ya, karena ada kejutan seru di akhir. Dini hari itu, hutan perbatasan Sabah Sarawak diselimuti kabut tebal, sehingga jarak pandang hanya beberapa meter. Udara dingin menyusup ke tulang, membuat setiap napas terlihat seperti asap kecil yang segera menghilang ke kegelapan. Burung-burung malam yang biasanya ramai bersiul kini terdiam, seolah menyadari ketegangan yang sedang menguasai wilayah itu. Di tengah hutan, di atas tanah yang lembab dan licin akibat hujan semalam, Letnan Adi Nugroho memeriksa peta digital di layar tablet kecil yang tergenggam erat di tangannya. Wajahnya tegang, mata yang berwarna coklat gelap menelusuri setiap garis kontur, sungai, dan jalan setapak yang bisa menjadi jalur penyusupan musuh. Adi adalah seorang perwira muda yang cerdas dan cermat, terkenal di unitnya karena insting tempurnya yang tajam dan kemampuan membuat keputusan cepat di medan berbahaya. Kita harus siap, gumam Adi kepada dirinya sendiri. Suara angin yang menembus pepohonan terdengar seolah membalasnya dengan desir panjang. Satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawa banyak prajurit. Sekitar 10 langkah di depan Adi, pasukan infanteri TNI bergerak perlahan, berbaris dalam formasi rapat namun fleksibel. Senjata mereka terangkat, siaga menghadapi apapun yang mungkin muncul dari kegelapan. Beberapa dari mereka menatap Adi dengan tatapan penuh keyakinan, sementara yang lain tampak menahan rasa takut yang mengintai di balik topeng profesionalisme. Letnan, intel baru masuk, suara radio menyela keheningan. Suara itu milik Sersan Bima, anggota inti tim intelijen yang mendampingi Adi sejak awal operasi. Pasukan Malaysia sedang bergerak di sisi hutan yang berjarak sekitar 2 km dari posisi kita. Formasi mereka lebih besar dari perkiraan awal. Adi menelan ludah. 200 tentara? Ditambah dengan kendaraan lapis baja dan tank? Ini lebih dari sekadar skirmish biasa. Namun, ia tak menampakkan keraguan. Ia menoleh ke pasukannya. Dengar baik-baik, kita pertahankan wilayah ini. Tidak ada satu langkah pun yang mereka injak tanpa izin. Ingat, kita bertindak proporsional, tapi tegas. Langkah kaki mereka senyap, hanya terdengar bunyi dedaunan dan ranting patah di bawah sepatu boot. Cahaya bulan yang tersisa menembus kabut, menciptakan bayangan panjang dari pepohonan rimbun. Adi bisa merasakan ketegangan yang membalut setiap jiwa pasukan. Rasa takut, adrenalin, dan kewaspadaan tinggi bercampur menjadi satu. Sementara itu, beberapa kilometer di sisi lain perbatasan, Kapten Rizal, Komandan Konvoi Tank Malaysia, juga memeriksa peta di dalam kendaraan lapis baja. Ia adalah seorang pemimpin yang berani, namun perfeksionis. Mata tajamnya meneliti setiap kemungkinan jalur serangan, dan setiap manuver yang bisa dilakukan TNI untuk menahan mereka. Kita harus cepat dan presisi, Rizal berkata pada anak buahnya sambil mengetuk layar peta. Jika kita terlambat, mereka akan siap. Tidak ada toleransi untuk kesalahan. Pasukan Malaysia bergerak dengan ritme yang berbeda, lebih cepat, lebih mekanis. Tank-tank mereka mengaum di kejauhan, suara mesin menggema di lembah hutan yang sunyi. Rizal menatap horizon, berharap kabut akan menjadi sekat yang menguntungkan mereka, menyamarkan posisi pasukannya dari pengintai TNI. Kembali di sisi Indonesia, Adi memutuskan untuk menempatkan pengintai di titik-titik strategis. Mereka adalah prajurit pilihan, terbiasa bergerak sendiri di tengah hutan, berkomunikasi dengan isyarat tangan dan suara minimum. Sersan Bima menunduk, menunjukkan tanda setuju. Pengintai sudah di posisi, Letnan. Kita bisa memantau pergerakan mereka tanpa terdeteksi. Adi menatap hutan di depannya. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara dedaunan yang digoyang angin, bau tanah basah, dan kesunyian yang aneh. Ia tahu, di medan tempur, alam sendiri bisa menjadi musuh atau sekutu. Tidak lama kemudian, radio berdering lagi. Kali ini suara dari Jenderal Harsono, Panglima TNI, terdengar jelas dan tenang, meski setiap kata memancarkan kewaspadaan tinggi. Adi, pantau situasi dengan cermat. Kita tidak mencari perang, tapi jika ada pelanggaran batas negara,
Kalian harus siap bertindak. Proporsional tapi tegas. Jangan biarkan mereka masuk lebih jauh. Adi mengangguk meski Jenderal Harsono tidak bisa melihatnya. Kata-kata itu menambah tekanan di pundaknya, tapi juga menegaskan alasan dia dan pasukannya berada di sana, melindungi tanah air mereka. Hutan semakin gelap, kabut menebal. Suara-suara malam, dari serangga, binatang liar, hingga hembusan angin, tercampur menjadi simfoni yang menegangkan. Setiap langkah pasukan TNI seolah menembus sebuah dunia lain, dunia di mana kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Adi menoleh sejenak ke belakang, melihat mata pasukannya. Beberapa tampak tegang, beberapa menahan rasa takut, tapi semuanya siap mengikuti perintah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan, ini tentang mempertahankan tanah yang kita cintai, bisiknya. Di kejauhan, dari sisi Malaysia, Rizal menatap kabut yang menutupi jalur mereka. Ia menyadari bahwa pergerakan TNI lebih cepat dari perkiraan. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, intuisi militer yang jarang salah. Hati-hati, kita mungkin sudah terlihat, bisiknya pada pasukannya. Dini hari itu menjadi saksi dari ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Dua komandan, dua negara, dua tujuan, bertemu dalam garis perbatasan yang sempit, di tengah kabut dan hutan rimba yang sunyi. Siapa yang akan membuat langkah pertama? Siapa yang akan bertahan saat bentrokan itu terjadi? Adi menutup tabletnya, menegakkan tubuh, dan menatap ke horizon yang samar. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian terbesar dalam karirnya, dan mungkin, dalam sejarah hubungan kedua negara. Dengan senjata di tangan dan pasukan di belakangnya, Letnan Adi Nugroho siap menghadapi apapun yang datang dari sisi lain perbatasan. Dan di sisi lain, Kapten Rizal pun menarik napas panjang, menatap tank-tank yang siap bergerak. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang strategi, tapi juga tentang nyawa yang akan dipertaruhkan di hutan yang sunyi itu. Kabut tetap menebal, menelan langkah-langkah kecil pasukan yang bergerak di tengah hutan. Namun, di dalam kabut itu, ketegangan dan rasa takut mulai berubah menjadi satu, tekad untuk bertahan. Hutan perbatasan Sabah Sarawak tidak hanya menjadi saksi bisu dari konflik yang akan datang, tetapi juga panggung pertama dari bentrokan yang akan menguji keberanian, strategi, dan kesetiaan para prajurit di kedua sisi. Malam semakin pekat. Kabut yang semula tipis kini menebal, membuat jarak pandang hampir nol. Hanya cahaya lampu inframerah dari pengintai TNI yang memecah gelapnya hutan. Letnan Adi Nugroho menunduk di balik rumpun semak, mendengarkan suara jauh dari mesin kendaraan. Suara itu berbeda dari langkah kaki manusia, lebih berat, lebih mekanis. Tank-tank Malaysia sudah mulai bergerak. Adi mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pasukannya untuk berhenti. Sesaat, hutan menjadi sunyi, hanya terdengar suara daun yang digoyang angin. Ia menatap peta digitalnya, menandai posisi musuh yang terlihat dari pengintai. 200 tentara, ditambah 17 unit kendaraan lapis baja dan tank tempur. Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasukannya sendiri. Ini lebih serius dari yang kita bayangkan, bisik Sersan Bima, matanya menatap gelap hutan dengan waspada. Mereka bergerak terkoordinasi, tank di depan, infanteri mengikuti di belakang. Kita harus berhati-hati, Letnan. Adi mengangguk, menelan ludah. Kita bukan untuk menyerang, Bima. Kita pertahankan posisi. Kita pakai jebakan alami hutan dan anti-tank portable. Jangan beri mereka kesempatan menembus garis kita. Di sisi lain garis perbatasan, Kapten Rizal menatap peta dari dalam kokpit tank utamanya. Tank-tank lain bergerak mengikuti formasi yang telah ia perintahkan, rapi dan presisi. Ia adalah pemimpin yang perfeksionis, selalu memastikan setiap unitnya berada di posisi optimal. Kita harus cepat menembus garis mereka, Rizal memerintahkan melalui radio. Suara tegasnya terdengar kepada anak buahnya. Hutan mungkin jadi sekat, tapi kita bisa memanfaatkannya. Jangan biarkan mereka menahan langkah kita lebih dari 5 menit. Seiring tank-tank Malaysia melaju, Adi dan pasukannya mulai menyiapkan jebakan. Artileri ringan dan senjata anti-tank portable ditempatkan di titik-titik strategi sepanjang jalur hutan. Mereka memanfaatkan setiap kontur tanah, pohon besar, dan semak-semak untuk menyamarkan posisi. Peringatan, salah satu pengintai berbisik melalui radio kecil. Tank pertama terlihat. Mereka bergerak lambat tapi pasti. Hati-hati, Letnan, mereka sudah masuk zona penembakan. Adi menatap jajaran pasukannya.
Mereka semua tegang, tapi disiplin. Tidak ada yang bergerak sebelum aba-aba. Ia mengangkat tangannya, dan perlahan memberi isyarat serangan pertama. Ledakan pertama terdengar. Rudal anti-tank menghantam tank paling depan konvoi Malaysia. Logam baja meledak, kobaran api tinggi menyala di tengah kabut, cahaya oranye menembus kegelapan. Adi merasakan adrenalin memuncak. Serangan berhasil. Tetap fokus, teriaknya. Kapten Rizal mendengar ledakan itu dari radio tanknya. Ia menatap api yang membakar tank depan, wajahnya menegang. Serangan mereka lebih cepat dari perkiraan, katanya. Tetap tenang. Kita perkuat formasi. Bentrokan semakin intens. Tank-tank Malaysia berusaha manuver ke sisi kanan, mencoba menghindari posisi anti-tank. Namun, hutan tidak ramah bagi kendaraan besar. Akar pohon, tanah lembab, dan kabut tebal membuat setiap langkah menjadi perlahan dan berisiko. Adi memanfaatkan setiap celah. Fokus di sisi kanan mereka. Jangan beri jalan bagi tank untuk menembus. Ia menggerakkan pasukannya dengan koordinasi sempurna, sementara senjata anti-tank diarahkan ke jalur yang paling mungkin dilalui musuh. Sementara itu, di markas TNI, Jenderal Harsono memantau operasi melalui satelit dan drone pengintai. Adi, jangan terlalu memaksa serangan. Kita ingin mereka mundur, bukan menghancurkan semua pasukan. Proporsional, pahami itu, ucapnya melalui radio. Adi menelan kata-kata Jenderal Harsono, tapi tahu bahwa di medan tempur, keputusan harus cepat. Tank kedua musuh mendekat, tetapi rudal anti-tank yang telah ditempatkan sebelumnya menghantam sisi samping, membuat mereka berhenti dan terbakar. Suara ledakan mengguncang hutan, membuat burung-burung terbang panik ke arah kabut. Kapten Rizal menyadari ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi strategi. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur sementara, mencari jalur yang lebih aman. Kita tidak bisa memaksakan maju. Mereka sudah siap dengan jebakan, katanya. Di sisi lain, Adi merasa lega, tapi tidak lengah. Mundur mereka hanya sementara. Kita harus tetap siap, gumamnya. Ia tahu bahwa bentrokan ini baru permulaan. Di tengah hutan, para prajurit dari kedua belah pihak menghadapi tekanan luar biasa. Suara ledakan, api, dan teriakan membuat semua tegang. Beberapa pasukan TNI terlihat kelelahan, namun disiplin mereka tetap terjaga. Adi berkeliling memastikan setiap posisi tetap aman. Sersan Bima mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Letnan, pasukan kita masih aman, tapi mereka bisa menyerang lagi dari sisi lain. Formasi kita harus tetap rapat. Adi mengangguk, matanya menatap kabut yang menebal. Kita harus waspada. Mereka mungkin akan mencoba manuver lain. Jangan beri mereka celah. Di sisi Malaysia, Kapten Rizal juga menghadapi dilema. Tank-tanknya rusak sebagian, infanteri mengalami beberapa korban. Ia tahu jika terus memaksa maju tanpa strategi baru, pasukannya bisa hancur total. Ia menarik napas panjang dan memberi perintah baru. Kita regroup, formasi baru, gunakan jalur samping. Fokus pada infanteri, biarkan tank aman. Bentrokan malam itu menunjukkan kontras strategi kedua pihak. TNI memanfaatkan alam dan jebakan, sementara pasukan Malaysia mengandalkan kekuatan dan mobilitas kendaraan tempur. Namun hutan selalu menjadi lawan terbesar bagi mereka yang tidak memahami medan. Adi melihat jam di tangan. Dini hari hampir berakhir, namun kabut dan ketegangan masih menutupi hutan. Ia tahu, setiap detik di sini bisa menentukan hidup atau mati. Ia menatap pasukannya, tersenyum tipis meski kelelahan terlihat jelas di wajah mereka. Kita bertahan, kita menang, tapi jangan lengah, katanya. Ledakan terakhir terdengar dari sisi barat, menandai keberhasilan TNI menahan penetrasi awal. Sementara itu, Kapten Rizal memerintahkan pasukannya mundur ke posisi lebih aman untuk menyusun strategi baru. Kedua pihak saling menilai kekuatan masing-masing, sadar bahwa bentrokan ini baru permulaan. Dini hari itu, di hutan perbatasan Sabah Sarawak, Letnan Adi Nugroho dan Kapten Rizal menjadi saksi bagaimana strategi, keberanian, dan keputusan di medan tempur menentukan nasib pasukan mereka. Sementara Jenderal Harsono dan Menteri Pertahanan Malaysia Tan Sri Muhammad Fahmi menunggu laporan dari markas masing-masing, ketegangan antara kedua negara semakin memuncak. Hutan tetap sunyi setelah ledakan reda, tapi rasa takut, adrenalin, dan kewaspadaan mengambang di udara.
Baik Adi maupun Rizal tahu bahwa bentrokan malam ini hanyalah bab pertama dari konflik yang bisa meluas menjadi perang terbuka jika tidak ditangani dengan hati-hati. Adi menatap kabut yang menebal, senjata di tangan, pasukan di belakang, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, ini baru awal. Kita harus siap menghadapi apapun. Dan di sisi lain, Rizal menarik napas panjang, menatap jalur hutan yang penuh jebakan. Ia tahu, untuk menembus garis pertahanan TNI, mereka harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih berhati-hati. Hutan perbatasan menjadi saksi dari permulaan bentrokan besar, yang akan menguji strategi, keberanian, dan kesetiaan para prajurit dari kedua negara. Kabut malam menebal, mengubah hutan perbatasan Sabah Sarawak menjadi labirin abu-abu yang memusingkan. Di antara pohon-pohon tinggi dan semak belukar, cahaya redup dari lampu inframerah para pengintai TNI menandai posisi mereka. Suara mesin tank dan kendaraan lapis baja Malaysia terdengar di kejauhan, bergema di lembah yang sunyi. Letnan Adi Nugroho berdiri di belakang rumpun semak, matanya menelusuri jalur yang kemungkinan dilalui musuh. Ia menekan radio ke telinga. Sersan Bima, semua unit siap? Ini saatnya kita uji formasi mereka. Siap, Letnan. Pengintai sudah mengkonfirmasi posisi tank utama dan infanteri. Rudal anti-tank sudah di tempat strategis. Semua pasukan menunggu aba-aba, jawab Bima dengan suara tegang. Adi menatap pasukannya, wajah mereka tampak kelelahan namun disiplin. Setiap prajurit tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian terbesar, tidak hanya untuk nyawa mereka, tetapi juga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Adi menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan memberi aba-aba. Serang! Ledakan pertama mengguncang hutan. Rudal anti-tank menghantam tank paling depan konvoi Malaysia, memuntahkan api tinggi yang menyala di tengah kabut. Suara logam meledak bergema di antara pepohonan. Adi menggerakkan pasukannya dengan cepat, menembak dari posisi tersembunyi dan berpindah sebelum musuh dapat membalas. Di sisi lain, Kapten Rizal merasakan getaran dari ledakan. Tank depannya hancur, tetapi ia tetap tenang. Tetap fokus. Jangan panik, teriaknya ke radio tank. Ia segera memerintahkan pasukannya melakukan manuver, mencoba mengubah jalur serangan. Namun hutan malam ini menjadi musuh mereka sendiri. Tanah lembab dan akar pohon membuat tank sulit bergerak cepat. Pertempuran semakin sengit. Adi memerintahkan artileri ringan menembak posisi musuh yang tampak melalui celah kabut. Rudal-rudal menghantam kendaraan lapis baja, sementara pasukan infanteri bergerak cepat dari sisi kanan dan kiri, menembak sambil berlari. Suara tembakan dan ledakan bercampur, menciptakan simfoni kekacauan yang menegangkan. Sersan Bima mendekat, matanya terbuka lebar melihat kobaran api dari tank musuh. Letnan, mereka mencoba flank dari sisi barat. Kita harus hentikan. Adi mengangguk, tangannya menunjuk ke posisi anti-tank portable. Tim Bravo, ambil posisi. Fokus di sisi barat. Jangan beri celah sedikit pun. Di tengah bentrokan, Adi merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Hutan yang biasanya penuh dengan suara alam kini berubah menjadi medan perang yang mematikan. Setiap langkah salah bisa berarti nyawa. Ia menggerakkan pasukannya dengan presisi, memanfaatkan setiap pohon dan semak untuk perlindungan. Sementara itu, Kapten Rizal menatap peta digital di tangannya, mencari celah untuk menyerang balik. Ia tahu bahwa jika terus menekan dari posisi yang sama, mereka akan mengalami kerugian lebih besar. Dengan cepat, ia memerintahkan infanteri melakukan manuver samping, mencoba memecah konsentrasi pasukan TNI. Ledakan demi ledakan terdengar. Tank kedua dan ketiga musuh terkena rudal anti-tank. Api dan asap membubung tinggi, terlihat dari jarak puluhan meter. Pasukan TNI terus menahan posisi, meski beberapa tentara terlihat kelelahan dan luka-luka. Di markas TNI, Jenderal Harsono memantau via drone pengintai. Adi, jangan terlalu memaksakan serangan. Kita ingin mereka mundur, bukan menghancurkan semuanya. Proporsional tapi tegas, instruksinya melalui radio. Adi menelan kata-kata Jenderal Harsono, tapi di medan tempur, insting memimpin selalu lebih cepat daripada komando dari markas. Ia melihat musuh mencoba menembus sisi kanan hutan, dan segera memerintahkan pasukannya. Tim Alpha, fokus di sisi kanan. Gunakan jebakan dan posisi tersembunyi. Jangan beri mereka ruang. Kapten Rizal menatap ledakan dari sisi barat dan menyadari strategi TNI lebih cermat dari perkiraan. Mereka menggunakan medan dengan sempurna, kita harus adaptasi, gumamnya.
Ia memerintahkan tank-tank yang tersisa mundur sedikit, sambil tetap menekan infanteri TNI dengan tembakan presisi. Pertempuran malam itu berubah menjadi permainan kucing dan tikus di tengah kabut. Tembakan, ledakan, dan teriakan bergantian terdengar, memecah keheningan hutan. Beberapa prajurit TNI dan Malaysia terluka, namun tidak ada yang mundur. Adi bergerak dari satu titik ke titik lain, memastikan pasukannya tetap fokus dan koordinasi tetap terjaga. Di tengah kekacauan, seorang prajurit TNI yang muda, bernama Ardi, terjatuh akibat ledakan dekat. Adi segera mendekat dan menariknya ke posisi aman. "Kamu baik-baik saja?" tanya Adi. Ardi mengangguk, meski wajahnya pucat karena ketakutan. "Tetap tenang, kita semua akan melewati ini." Di sisi lain, Rizal menatap infanterinya yang mulai kehilangan ritme. Tank-tank mereka sebagian hancur, beberapa tentara terjebak di balik kendaraan yang terbakar. Ia tahu keputusan selanjutnya akan menentukan hidup atau mati pasukannya. "Kita regroup, formasi baru. Gunakan jalur samping, fokus pada infanteri," perintahnya tegas. Dini hari itu, bentrokan antara kedua pihak memuncak. Tembakan dan ledakan saling bersahutan, cahaya kobaran api dan asap menutupi hutan. Adi dan pasukannya terus menahan serangan, memanfaatkan medan, jebakan, dan posisi tersembunyi. Rizal berusaha menemukan celah, namun hutan dan strategi TNI membuatnya kesulitan. Adi melihat jam di tangan. Malam hampir habis, namun bentrokan belum berakhir. Ia menatap pasukannya, tersenyum tipis meski lelah terlihat jelas di wajah mereka. "Kita bertahan, kita menang, tapi jangan lengah," katanya. Ledakan terakhir terdengar dari sisi barat, menandai keberhasilan TNI menahan penetrasi awal. Sementara itu, Kapten Rizal memerintahkan pasukannya mundur ke posisi lebih aman untuk menyusun strategi baru. Kedua pihak saling menilai kekuatan masing-masing, sadar bahwa bentrokan ini baru permulaan. Dini hari itu, di hutan perbatasan Sabah Sarawak, Letnan Adi Nugroho dan Kapten Rizal menjadi saksi bagaimana strategi, keberanian, dan keputusan di medan tempur menentukan nasib pasukan mereka. Sementara Jenderal Harsono dan Menteri Pertahanan Malaysia Tan Sri Muhammad Fahmi menunggu laporan dari markas masing-masing, ketegangan antara kedua negara semakin memuncak. Hutan tetap sunyi setelah ledakan reda, tapi rasa takut, adrenalin, dan kewaspadaan mengambang di udara. Baik Adi maupun Rizal tahu bahwa bentrokan malam ini hanyalah bab pertama dari konflik yang bisa meluas menjadi perang terbuka jika tidak ditangani dengan hati-hati. Adi menatap kabut yang menebal, senjata di tangan, pasukan di belakang, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Ini baru awal. Kita harus siap menghadapi apapun." Dan di sisi lain, Rizal menarik napas panjang, menatap jalur hutan yang penuh jebakan. Ia tahu, untuk menembus garis pertahanan TNI, mereka harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih berhati-hati. Hutan perbatasan menjadi saksi dari permulaan bentrokan besar, yang akan menguji strategi, keberanian, dan kesetiaan para prajurit dari kedua negara. Markas besar TNI di Jakarta malam itu tetap hidup meskipun jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu-lampu ruangan operasi menyala redup, layar-layar monitor menampilkan peta perbatasan Sabah Sarawak, titik-titik posisi pasukan, jalur tank, dan informasi intelijen terbaru. Suara telepon, radio, dan ketukan keyboard saling bersahutan, menciptakan irama sibuk di tengah ketegangan nasional. Jenderal Harsono, Panglima TNI, duduk di kursi besar di depan meja operasi. Wajahnya tegang namun penuh fokus. Garis-garis kerutan di wajahnya menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di medan tempur dan diplomasi militer. Ia menatap layar besar yang menampilkan posisi pasukan Letnan Adi Nugroho, dengan tank-tank Malaysia terlihat melalui drone pengintai. "Ini lebih kompleks dari perkiraan awal," gumamnya pada dirinya sendiri. Ia lalu memanggil Kepala Staf Operasi, Kolonel Santoso. "Kolonel, berikan saya update terkini. Bagaimana kondisi pasukan Adi di lapangan?" Kolonel Santoso berdiri tegak, menunduk hormat. "Jenderal, Letnan Adi melaporkan bahwa mereka berhasil menahan serangan awal, menghancurkan beberapa tank musuh, dan posisi pasukan masih aman. Namun, jumlah musuh dan manuver mereka masih menjadi ancaman serius." Jenderal Harsono menghela napas panjang. "Baik. Kita harus tetap proporsional. Ingat, ini bukan soal menghancurkan mereka sepenuhnya, tapi menegakkan kedaulatan negara. Kita harus memastikan tindakan kita tepat dan terukur." Di sisi lain meja, staf intelijen menunjukkan data satelit dan informasi dari pengintai. "Jenderal,
Menurut analisis terbaru, pasukan Malaysia kemungkinan akan mencoba flank dari sisi utara dan barat hutan. Mereka tampak mencoba memecah formasi kita, jelas salah satu analis, tangannya menunjuk peta digital. Harsono menatap peta itu dengan serius. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus mengantisipasi setiap langkah mereka, terutama manuver flank. Persiapkan unit cadangan, dan pastikan pasukan ADI memiliki jalur evakuasi dan suplai yang aman. Sambil berbicara, ia menekan tombol komunikasi dan suara ADI terdengar di speaker. Jenderal, pasukan saya siap, tapi mereka mulai kelelahan. Tank musuh masih bergerak, dan mereka mungkin akan mencoba menembus sisi kanan hutan. Harsono menenangkan dirinya sendiri sebelum menjawab. ADI, tetap fokus. Gunakan jebakan alami hutan, koordinasikan dengan tim anti-tank, dan pastikan pasukan tidak panik. Kita tidak ingin korban sia-sia. Proporsional tapi tegas. Saya mengerti kondisi kalian. ADI mengangguk meski Jenderal Harsono tidak bisa melihatnya. Siap, Jenderal. Kami akan bertahan. Di ruang lain markas, tim komunikasi sibuk mengirim dan menerima pesan dari lapangan. Suara radio, alarm, dan kode sandi bercampur dengan ketegangan. Semua tahu bahwa keputusan yang mereka buat di markas akan langsung memengaruhi nyawa prajurit di perbatasan. Sementara itu, di ruang diplomasi militer, seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan melaporkan situasi kepada Harsono. Jenderal, pemerintah Malaysia sudah mulai menuduh kita sebagai pihak agresor. Media mereka memberitakan bahwa pasukan kita menyerang tanpa provokasi. Harsono mengerutkan kening. Ia sudah memperkirakan hal ini. Kita tahu siapa yang mulai melakukan manuver, dan laporan intelijen jelas menunjukkan bahwa mereka yang mencoba masuk lebih dulu. Namun, kita harus hati-hati dengan respons diplomatik. Jangan sampai situasi ini meluas menjadi perang terbuka sebelum kita siap. Ia menekan tombol konferensi video, dan tampilan Menteri Luar Negeri muncul di layar. Pak Menteri, kita perlu segera mengirim pesan diplomatik ke Malaysia. Tegaskan bahwa TNI hanya melakukan pertahanan dan proporsional. Kita tidak mencari perang. Menteri mengangguk serius. Kami sudah menyiapkan draft pernyataan resmi, Jenderal. Namun, kita harus siap menghadapi tekanan media dan opini publik internasional. Sementara itu, layar besar menampilkan drone yang terus memantau pergerakan pasukan Malaysia. ADI dan Rizal tampak seperti bayangan di antara pepohonan, kedua komandan yang tidak menyadari bahwa keputusan mereka malam itu diamati dan dianalisis hingga ke markas. Harsono menekan tombol lain, memanggil Kolonel Santoso. Kolonel, pastikan setiap unit cadangan siap. Kita perlu koordinasi yang sempurna antara frontline dan markas. Jangan sampai pasukan ADI terisolasi. Saya tidak ingin ada korban yang bisa dihindari. Kolonel Santoso mengangguk. Siap, Jenderal. Saya akan memerintahkan tim logistik dan medis standby di titik-titik strategis. Kita juga akan menyiapkan jalur komunikasi darurat jika radio di lapangan terganggu. Di sisi lain, analis intelijen menunjukkan grafik pergerakan musuh. Jenderal, jika mereka terus maju, kita bisa memanfaatkan jebakan hutan dan posisi tersembunyi untuk menghalangi penetrasi mereka. Namun, ini harus dilakukan dengan koordinasi sempurna agar tidak ada friendly fire. Harsono menatap grafik itu lama. Baik. Saya ingin setiap langkah terkontrol. Kita bertahan, bukan menyerang agresif. Fokus pada pertahanan wilayah, jangan terpancing. Jam di markas menunjukkan pukul 3 dini hari. Hutan perbatasan jauh, tapi setiap keputusan di ruangan ini terasa seolah berada di garis depan. Harsono memandang layar, melihat ledakan dan cahaya api dari drone. Ia tahu pasukan ADI bertahan dengan luar biasa, tapi risiko masih tinggi. Ia menoleh ke staf terdekat. Persiapkan laporan ke Presiden. Kita harus menunjukkan bahwa tindakan kita proporsional, dan kita siap menjaga kedaulatan negara. Jangan biarkan media mengubah narasi. Sementara itu, di ruang operasi, suara alarm terdengar. Data baru masuk dari pengintai, tank musuh mencoba manuver baru. Harsono menatap monitor, kemudian menekan tombol radio. ADI, perhatikan sisi utara. Mereka mencoba flank lagi. Pastikan tim anti-tank fokus di jalur ini, dan jangan biarkan mereka menembus. ADI menegakkan tubuhnya di lapangan. Siap, Jenderal. Kita akan cegah. Di sisi lain meja,
Staf intelijen mengamati komunikasi musuh. Jenderal, menurut analisis, mereka tampaknya bingung dengan koordinasi kita. Ini peluang untuk memperkuat posisi dan meminimalkan korban. Harsono tersenyum tipis. Benar. Tapi tetap waspada. Jangan sampai mereka memanfaatkan satu kesalahan kecil kita. Sambil memantau pergerakan lapangan, Harsono juga berpikir tentang implikasi diplomatik. Kita harus siap berdiplomasi kapanpun dibutuhkan. Ini bukan hanya perang fisik, tapi juga perang opini. Setiap langkah harus hati-hati. Ia menatap peta digital lagi, melihat posisi Adi dan titik-titik strategis. Pastikan jalur komunikasi aman, dan pasokan logistik tetap berjalan. Jangan biarkan pasukan di lapangan merasa terisolasi. Mereka pejuang, dan kita harus memberi mereka dukungan penuh. Jam terus bergerak, dan malam perlahan mendekati fajar. Di hutan, bentrokan terus berlangsung, sementara markas tetap sibuk mengatur strategi, memantau pergerakan, dan mengantisipasi langkah musuh. Harsono tahu, malam ini akan menjadi penentu bagaimana konflik di perbatasan berkembang. Apakah tetap terkendali atau meluas menjadi perang terbuka? Dengan tenang namun tegas, Jenderal Harsono menatap layar terakhir. Ini bukan soal kemenangan semalam. Ini soal mempertahankan kedaulatan, memastikan pasukan kita selamat, dan menjaga nama bangsa. Kita harus menang, dengan cara kita. Di hutan, Adi dan pasukannya masih bertahan, sementara di markas, Harsono terus memantau, mengatur, dan membuat keputusan yang akan menentukan nasib ratusan nyawa di garis perbatasan Sabah Sarawak. Malam itu, kedua dunia, lapangan dan markas, berpadu dalam satu tujuan, mempertahankan tanah air. Dini hari di Kuala Lumpur, suasana di Kementerian Pertahanan Malaysia tidak kalah tegang dibandingkan markas TNI di Jakarta. Lampu-lampu neon menyinari ruang rapat besar, di mana layar-layar monitor menampilkan peta perbatasan Sabah Sarawak. Suara telepon berdering, staf menggerakkan dokumen, dan beberapa pegawai menulis laporan cepat untuk diserahkan kepada pejabat tinggi. Di tengah keramaian itu, Menteri Pertahanan Tan Sri Muhammad Fahmi duduk di kursi besar, wajahnya serius dan garis-garis tegang di keningnya menandakan kepanikan yang dipaksakan untuk tetap terkendali. Ia menatap layar yang menampilkan posisi pasukan Malaysia di hutan perbatasan, beberapa tank terbakar dan infanteri mengalami kerugian. Ini tidak bisa diterima, katanya tegas, menepuk meja. Pasukan Indonesia telah menyerang tanpa provokasi. Kita perlu mengambil tindakan diplomatik, tapi juga menyiapkan respons militer jika mereka mencoba maju lebih jauh. Seorang jenderal senior berdiri di sampingnya, menunduk hormat. Menteri, laporan intelijen kita menunjukkan bahwa pasukan mereka memang kuat dan memanfaatkan hutan dengan sempurna. Tank dan infanteri kita mengalami kerugian signifikan, tapi kita masih bisa menahan garis jika manuver baru dilakukan. Fahmi menarik napas panjang. Kita harus memastikan bahwa dunia internasional melihat ini sebagai agresi yang dilakukan Indonesia, meski laporan intelijen menunjukkan mereka hanya bertahan. Kita butuh narasi yang jelas agar opini publik berpihak pada kita. Di sisi lain ruangan, staf media dan komunikasi sibuk menyiapkan siaran pers. Kamera menyorot layar besar yang menampilkan peta, posisi pasukan, dan titik-titik ledakan. Menteri, jika kita ingin menjaga citra, kita harus menekankan bahwa pasukan Indonesia menyerang terlebih dahulu, ujar seorang staf. Fahmi mengangguk. Benar. Kita harus tegas, tapi jangan gegabah. Media internasional akan mengawasi setiap kata yang kita keluarkan. Seiring laporan terus berdatangan, tekanan meningkat. Beberapa anggota parlemen menelepon, meminta penjelasan dan tindakan tegas. Apa kita akan membiarkan pasukan Indonesia masuk ke wilayah kita? Tanya seorang anggota parlemen dengan nada marah. Fahmi menatap mereka dengan tatapan tegas. Kita akan menanggapi dengan proporsional. Fokus kita adalah memastikan keamanan perbatasan, melindungi pasukan kita, dan menggunakan diplomasi untuk menghindari eskalasi. Namun di balik kata-kata itu, hatinya tahu bahwa malam ini adalah momen kritis. Jika tidak dikendalikan, bentrokan kecil bisa berubah menjadi perang terbuka yang melibatkan seluruh wilayah Kalimantan. Sementara itu, di ruang operasi, staf intelijen memperbarui data posisi pasukan Letnan Adi Nugroho. Menteri, pasukan Indonesia berhasil menghancurkan beberapa tank kita. Mereka memanfaatkan medan dengan sempurna, ujar seorang analis. Fahmi mengerutkan kening. Ini berarti kita harus memperkuat infanteri dan mengatur ulang jalur tank. Namun tetap hati-hati.
Jangan sampai langkah kita menimbulkan korban lebih banyak dan terlihat agresif di mata internasional. Jam menunjukkan pukul 3.30 dini hari. Suara telepon, radio, dan ketukan keyboard menciptakan ritme sibuk di markas. Fahmi memanggil staf senior diplomasi militer. Kita harus segera mengirim nota diplomatik ke Indonesia. Tegaskan bahwa pasukan kita diserang, dan tuntut klarifikasi. Seorang diplomat senior mengangguk. Kami sudah menyiapkan draft. Namun kita juga harus siap menghadapi respons TNI yang akan membela tindakan mereka. Ini akan menjadi perang kata-kata yang kompleks. Fahmi menatap layar yang menampilkan ledakan di hutan perbatasan. Ia tahu bahwa setiap kata yang disampaikan akan memengaruhi opini publik internasional. Pastikan narasi kita jelas, Indonesia melakukan agresi. Kita membela wilayah kita, tapi tetap proporsional. Jangan biarkan mereka mengubah cerita. Di ruang lain, staf komunikasi menyiapkan konferensi pers. Lampu sorot dan kamera siap untuk disiarkan ke media nasional dan internasional. Fahmi berlatih pidato singkat, menekankan ketegasan dan posisi defensif Malaysia. Kita bukan pihak yang memulai perang. Kita hanya melindungi perbatasan kita, ucapnya berulang kali, memastikan ada suara tegas namun tidak provokatif. Tidak jauh dari markas, beberapa unit militer Malaysia yang masih bertahan di hutan perbatasan berkoordinasi melalui radio. Kapten Rizal memerintahkan pasukannya mundur sementara, menyusun ulang formasi dan memperkuat posisi infanteri. Kita harus bertahan, jangan biarkan mereka menembus jalur utama. Evakuasi yang terluka dilakukan dengan hati-hati, jangan panik, perintahnya. Fahmi memantau setiap laporan itu dengan cermat. Ia tahu bahwa keputusan Rizal di lapangan akan menjadi penentu bagaimana diplomasi Malaysia di meja internasional dijalankan. Kita harus mendukung pasukan di lapangan, tapi jangan memprovokasi. Proporsional, gumamnya pada diri sendiri. Seiring fajar mendekat, tekanan meningkat. Media mulai menyiarkan berita awal, bentrokan militer di perbatasan Sabah Sarawak, Malaysia tuding Indonesia sebagai agresor. Beberapa analis politik internasional mulai menyoroti potensi konflik, sementara masyarakat sipil di Malaysia menuntut perlindungan lebih kuat dari pemerintah. Fahmi menatap layar, wajahnya tegang. Kita harus bergerak cepat. Siapkan tim diplomatik untuk negosiasi darurat jika diperlukan. Kita tidak ingin bentrokan ini berkembang menjadi perang besar. Sambil menunggu laporan lebih lanjut, Fahmi menelpon beberapa pejabat tinggi militer. Pastikan pasukan kita aman, jalur suplai tetap terjaga, dan setiap langkah tercatat. Kita harus bisa membela diri, tapi tetap menunjukkan bahwa kita bertindak sesuai hukum internasional. Di ruang konferensi pers, staf media menyiapkan pidato singkat. Fahmi melangkah ke podium, menatap kamera. Kementerian Pertahanan Malaysia menegaskan bahwa tindakan TNI di perbatasan adalah agresi yang tidak dapat diterima. Pasukan kita hanya membela wilayah, dan semua langkah yang diambil adalah proporsional. Kami meminta klarifikasi dari pihak Indonesia dan menghimbau agar situasi ini dapat diselesaikan secara diplomatis. Setelah pidato, staf diplomat langsung mengirim nota resmi ke Jakarta. Ini langkah pertama kita dalam diplomasi krisis. Kita harus bersiap untuk segala respons, ujar salah satu diplomat. Fahmi menatap monitor, melihat ledakan dan cahaya api dari hutan. Ia tahu bahwa malam ini akan menentukan hubungan kedua negara, serta nasib pasukan yang berada di garis perbatasan. Kita harus kuat, tapi berhati-hati. Proporsional, tegas, dan diplomatis. Itu kunci kita, bisiknya. Dini hari itu, di Kuala Lumpur, Tan Sri Muhammad Fahmi menjadi pusat keputusan, mengatur strategi militer, diplomasi, dan komunikasi publik. Sementara di perbatasan, Kapten Rizal bertahan dengan pasukannya, menghadapi serangan TNI yang terkoordinasi. Di Jakarta, Jenderal Harsono memantau dan mengatur pasukannya, memastikan mereka bertindak proporsional namun tegas. Krisis ini bukan hanya tentang ledakan, tank yang hancur, atau infanteri yang terluka. Ini adalah perang strategi, opini, dan diplomasi, di mana satu langkah salah bisa memicu perang terbuka antara dua negara yang bertetangga. Ketegangan malam itu di Kuala Lumpur menjadi simbol dari konflik yang lebih besar, di mana setiap keputusan pejabat tinggi akan menentukan arah sejarah perbatasan Sabah Sarawak. Dan di antara lampu-lampu neon, layar monitor, dan suara telepon yang sibuk, Tan Sri Muhammad Fahmi menatap jauh ke masa depan, sadar bahwa malam ini adalah ujian terbesar dalam karirnya, sekaligus ujian diplomasi dan militer Malaysia.
Fajar mulai menyelinap di balik pepohonan tinggi hutan perbatasan Sabah Sarawak, tapi kabut tebal masih menyelimuti medan tempur. Suasana hutan terasa berat, setiap langkah terdengar lebih keras karena tanah lembab dan daun basah yang tertatih di bawah boot. Di antara bayangan kabut, suara ledakan dan tembakan dari malam sebelumnya masih terasa, menjadi pengingat bahwa pertempuran belum usai. Letnan Adi Nugroho berdiri di punggung bukit kecil, menatap posisi pasukannya di lembah. Malam tadi mereka berhasil menahan penetrasi pasukan Malaysia, menghancurkan beberapa tank, dan memanfaatkan jebakan alami hutan dengan presisi. Namun, Adi tahu musuh tidak akan menyerah begitu saja. Kapten Rizal pasti sedang menyusun strategi baru, mencoba mengeksploitasi setiap celah. Sersan Bima, laporkan kondisi pasukan, perintah Adi. Bima menunduk, menahan napas. Letnan, pasukan masih terkoordinasi, tapi beberapa prajurit mulai lelah. Persediaan amunisi menipis, dan infanteri yang terluka perlu perhatian segera. Musuh kemungkinan akan mencoba manuver dari sisi barat dan utara. Adi menatap peta digital di tabletnya, menandai jalur yang paling mungkin dilalui musuh. Kita tidak boleh lengah. Fokus kita sekarang adalah mempertahankan formasi sambil mempersiapkan serangan balasan jika mereka mencoba menembus. Tim Alpha dan Bravo fokus di sisi kanan dan barat. Tim Charlie jaga jalur suplai dan evakuasi. Sementara itu, di sisi lain hutan, Kapten Rizal memerintahkan tank-tank yang tersisa untuk bergerak ke posisi baru, sambil menyiapkan infanteri untuk flank kedua. Ia tahu bahwa serangan frontal akan sia-sia, karena TNI memanfaatkan medan hutan dengan sempurna. Pasukan kita harus cerdik, gumam Rizal pada dirinya sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan. Kita harus memecah formasi mereka dan membuka jalur bagi tank. Tank-tank bergerak pelan, suara mesin bergema di antara pepohonan. Infanteri mengikuti di belakang, menjaga jarak agar tidak menjadi target mudah. Rizal menatap bayangan hutan yang samar, menghitung kemungkinan jebakan musuh. Ia tahu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di punggung bukit, Adi mengangkat teropong, memantau pergerakan musuh. Ia melihat bayangan tank dan infanteri yang mencoba mengubah jalur. Suara adrenalin membuncah dalam dirinya, tapi ia tetap tenang. Keputusan yang salah bisa mengorbankan seluruh pasukan. Letnan, mereka bergerak ke sisi barat seperti perkiraan, lapor Bima. Tim Bravo harus bersiap. Adi mengangguk, menurunkan teropong. Siapkan jebakan anti-tank, arahkan artileri ringan ke jalur ini. Jangan beri mereka ruang sedikit pun. Ingat, proporsional tapi tegas. Seiring tank-tank Malaysia bergerak, ledakan terdengar dari sisi barat. Rudal anti-tank menghantam salah satu kendaraan mereka, membakar logam tebal dan mengirimkan kobaran api tinggi ke udara. Pasukan infanteri TNI segera menembak dari posisi tersembunyi, memanfaatkan celah kabut untuk menyerang dengan akurat. Kapten Rizal menatap ledakan itu dengan mata tajam. Mereka lebih siap daripada perkiraan. Kita harus mundur sementara, regroup, dan mencari jalur lain. Namun, mundur bukan berarti menyerah. Rizal memerintahkan tank dan infanteri berpindah posisi, tetap menjaga tekanan pada pasukan TNI, sambil mencari kesempatan untuk menembus sisi yang kurang dijaga. Ia tahu setiap manuver harus cepat dan tepat. Di sisi Adi, tekanan meningkat. Pasukannya kelelahan, beberapa terluka, dan amunisi mulai menipis. Namun disiplin tetap terjaga. Kita sudah melewati malam ini, kata Adi pada pasukannya. Sekarang kita harus fokus pada pertahanan yang lebih baik dan siap menghadapi serangan baru. Jangan panik, jangan lengah. Sersan Bima menatap pasukan, memastikan mereka tetap terkoordinasi. Tim Alpha dan Bravo fokus di sisi kanan dan barat, jangan biarkan musuh menembus. Tim Charlie tetap jaga jalur suplai. Kita harus bergerak cepat jika ada infanteri terluka. Pertempuran semakin intens. Tank-tank yang tersisa dari Malaysia mencoba manuver flank lain, tetapi hutan tetap menjadi sekat alami yang sulit ditembus. Ledakan, asap, dan kobaran api menutupi medan, membuat koordinasi menjadi sulit. Namun, Adi dan pasukannya tetap bergerak dengan presisi, mengantisipasi setiap langkah musuh. Di sisi lain, Kapten Rizal berusaha memecah konsentrasi pasukan TNI dengan tembakan presisi dan pergerakan taktis. Namun ia mulai merasakan tekanan psikologis. Hutan, medan yang tidak bersahabat, dan kemampuan TNI untuk memanfaatkan alam membuat strategi tempurnya sulit berjalan sempurna. Adi menatap kabut yang menebal. Ia tahu,
Malam ini bukan hanya soal strategi atau senjata, tetapi juga soal ketahanan mental pasukan. Beberapa prajurit muda tampak kelelahan dan takut, tetapi disiplin mereka tetap tinggi. Adi bergerak dari satu titik ke titik lain, memberi semangat dan memastikan komunikasi tetap berjalan. Sersan Bima mendekat, wajahnya tegang. "Letnan, mereka mencoba flank baru dari sisi utara. Kita harus hentikan sekarang." Adi mengangguk, matanya menatap posisi anti-tank. "Tim Bravo, fokus sisi utara. Tim Alpha tetap jaga jalur utama. Kita tidak bisa beri mereka ruang. Kita bertahan dan menyerang balik jika ada kesempatan." Ledakan baru terdengar, tank musuh hancur dan kobaran api membubung tinggi. Pasukan infanteri TNI menembak dari posisi tersembunyi, membuat musuh kesulitan bergerak. Adi merasa adrenalin memuncak, tapi ia tetap tenang. Kapten Rizal menarik napas panjang. Ia tahu bahwa keputusan selanjutnya akan menentukan hidup atau mati pasukannya. "Kita regroup dan cari celah baru," katanya, sambil menatap peta digital. Tank dan infanteri berpindah posisi dengan hati-hati, tetap menekan TNI tetapi menjaga jarak aman. Pertempuran berlangsung berjam-jam, keduanya saling menilai strategi, menunggu kesalahan lawan. Hutan perbatasan menjadi saksi dari tekad, keberanian, dan kecerdikan kedua komandan, Adi Nugroho dan Kapten Rizal. Adi menatap jam di tangan. Waktu berjalan cepat, namun bentrokan belum berakhir. Ia menatap pasukannya, tersenyum tipis meski terlihat kelelahan. "Kita bertahan, kita menang, tapi jangan lengah," katanya. Sementara itu, Rizal memerintahkan tank-tank mundur sementara, sambil tetap menjaga tekanan pada infanteri TNI. Ia tahu bahwa bentrokan malam ini hanyalah bab pertama dari eskalasi yang lebih besar. Di markas TNI, Jenderal Harsono terus memantau situasi melalui drone. "Adi, jangan terlalu memaksakan serangan. Fokus pada pertahanan dan koordinasi pasukan. Proporsional tapi tegas," instruksinya melalui radio. Adi menelan kata-kata Jenderal Harsono, namun di medan tempur, keputusan harus cepat. Ia melihat musuh mencoba menembus sisi kanan hutan, dan segera memerintahkan pasukannya. "Tim Alpha dan Bravo fokus sisi kanan dan barat. Gunakan jebakan, jangan beri mereka ruang." Ledakan terakhir terdengar dari sisi barat, menandai keberhasilan TNI menahan penetrasi musuh. Sementara itu, Kapten Rizal menilai ulang strategi. Kedua pihak saling menilai kekuatan masing-masing, sadar bahwa bentrokan ini baru permulaan. Fajar perlahan menyinari hutan, kabut mulai menipis. Meski pertempuran malam mereda sementara, ketegangan masih terasa. Adi dan Rizal tahu bahwa eskalasi selanjutnya akan lebih brutal, menuntut strategi lebih cerdik dan keputusan yang lebih cepat. Di tengah hutan perbatasan, kedua komandan berdiri di puncak bukit, menatap medan tempur yang terbakar. Ledakan, asap, dan pasukan yang lelah menjadi saksi bagaimana keberanian, kecerdikan, dan tekanan psikologis menentukan nasib pertempuran. Adi menatap kabut, pasukan di belakangnya, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Ini baru awal. Kita harus siap menghadapi apapun." Rizal menatap jalur hutan yang penuh jebakan, menarik napas panjang. "Kita harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih berhati-hati. Pertempuran ini baru permulaan." Hutan perbatasan Sabah Sarawak menjadi saksi dari eskalasi pertempuran, di mana strategi, keberanian, dan ketahanan mental menjadi penentu hidup atau mati. Hutan perbatasan Sabah Sarawak pagi itu tampak sunyi, meski bau asap dan sisa ledakan masih menyelimuti udara. Pepohonan basah oleh embun, daun-daun bergoyang lembut oleh angin pagi, namun suasana tidak sejalan dengan kedamaian alam. Suara tembakan sporadis dan gemertak senjata terdengar dari kejauhan, menjadi pengingat bahwa perang belum berhenti. Letnan Adi Nugroho duduk sebentar di balik pohon besar, menatap medan yang kini menjadi saksi dari keberanian pasukannya. Ia mengatur napas, menenangkan diri, tapi matanya tetap waspada. Pagi itu, ia ingin melihat pasukannya bukan hanya sebagai unit tempur, tetapi sebagai manusia, mereka yang berani menghadapi ancaman, namun juga lelah dan takut. Di sisi kanan pos pertahanan, Sersan Bima memeriksa prajurit yang terluka. Salah satu dari mereka adalah Pratu Ardi, seorang pemuda baru yang hanya beberapa bulan bergabung dengan TNI. Ardi masih tampak pucat, tubuhnya gemetar setelah terkena ledakan samping. Bima membalut luka di lengannya sambil menenangkan. "Tenang, Ardi. Kamu akan baik-baik saja," kata Bima. "Ini hanya luka ringan. Fokus pada napasmu, jangan panik."
Adi mendekat, menepuk bahu Ardi. Kamu sudah melakukan yang terbaik malam tadi. Jangan merasa bersalah. Kita semua berada di sini bersama-sama. Ardi menatap mata Adi, masih tersentak oleh trauma malam sebelumnya. Tapi Letnan, saya hampir tidak bisa bergerak saat ledakan itu terjadi. Saya takut, bisiknya, suaranya bergetar. Adi tersenyum tipis. Itu manusiawi. Bahkan prajurit terbaik pun merasakan takut. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita menghadapi rasa takut itu. Malam tadi, kamu tetap menembak dan membantu rekanmu. Itu yang membuatmu hebat. Di sisi lain hutan, Kapten Rizal berdiri bersama pasukannya yang tersisa. Ia memandang medan yang sama, mengetahui bahwa korban dari pihaknya juga tidak sedikit. Beberapa tentara muda terlihat kelelahan, wajah mereka dipenuhi lumpur, darah, dan ketakutan. Seorang prajurit muda bernama Laksamana Amir menunduk, matanya merah karena kurang tidur. Rizal mendekat, menepuk bahunya. Amir, kamu baik-baik saja? Kita masih harus fokus, tapi aku tahu ini berat. Amir menatap komandan, mengangguk perlahan. Ya, Kapten, tapi saya merasa bersalah karena beberapa teman saya, mereka terluka, ujarnya lirih. Rizal menatap tanah sejenak, kemudian berkata tegas. Dalam perang, tidak semua bisa kita selamatkan. Tapi setiap keputusan yang kita ambil harus memastikan kita memberi kesempatan terbaik bagi mereka yang masih hidup. Jangan biarkan rasa bersalah menguasaimu. Gunakan itu untuk tetap fokus dan bertindak cerdas. Di pos pertahanan TNI, Adi mengumpulkan pasukannya. Dengar, malam tadi kita berhasil menahan serangan dan menghancurkan beberapa kendaraan musuh. Tapi ini bukan akhir. Kita harus tetap waspada. Fokus bukan hanya pada tank atau infanteri, tetapi pada keselamatan kita semua. Jangan lupa, setiap prajurit di sini adalah keluarga. Salah satu pasukan muda, Praka Rendi, menatap Adi dengan mata berbinar. Letnan, malam tadi saya takut, tapi melihat Anda tetap tenang membuat saya berani menembak kembali. Terima kasih karena memberi kami semangat, ujarnya. Adi tersenyum. Itu yang saya harapkan. Kita bukan hanya bertarung dengan musuh, tapi juga dengan rasa takut dalam diri kita sendiri. Setiap keberanian kecil kalian malam tadi membuat perbedaan besar. Sementara itu, di sisi Malaysia, Rizal menghadapi tekanan serupa. Ia tahu pasukannya membutuhkan kepemimpinan yang menenangkan. Ia berjalan di antara tentara yang lelah, memastikan semua tetap fokus dan tidak panik. Sersan Hasan, seorang veteran, mendekat. Kapten, beberapa rekan kita masih trauma setelah ledakan malam tadi. Apa kita harus terus maju? Rizal menatap mata Hasan, menilai ketulusan prajuritnya. Kita tidak akan menyerang tanpa strategi. Tapi kita harus tetap di sini, bertahan, dan menemukan jalur terbaik untuk meminimalkan korban. Kita bukan robot, tapi kita bisa bertindak cerdas dan terkoordinasi. Kedua komandan, Adi dan Rizal, meskipun berada di sisi berlawanan, menunjukkan kualitas yang sama, keberanian, kepedulian pada pasukan, dan kemampuan membaca medan. Mereka tahu bahwa perang bukan hanya tentang senjata dan ledakan, tapi juga tentang kemanusiaan dan pengambilan keputusan yang tepat di tengah tekanan tinggi. Pagi itu, di hutan, pertempuran meningkat kembali. Tank-tank yang tersisa dari pihak Malaysia mencoba manuver flank, namun pasukan TNI sudah mempersiapkan jebakan. Adi memerintahkan tim Bravo untuk fokus di jalur ini, sementara tim Alpha menjaga sisi kanan. Ledakan terdengar, logam terbakar dan kobaran api menyala. Namun fokus Adi bukan hanya pada ledakan, tetapi juga pada keselamatan prajurit muda seperti Ardi dan Randy. Ia memastikan jalur evakuasi tetap aman, dan tim medis siap membantu. Di sisi Rizal, tekanan juga terasa. Tank-tanknya terhancur sebagian, infanteri kelelahan, dan kabut hutan mengurangi jarak pandang. Ia tetap menenangkan pasukan, memberikan arahan, dan memastikan mereka tetap terkoordinasi. Seiring pertarungan berlangsung, Adi menatap Ardi yang kini berdiri dengan sedikit goyah. Ayo, ikut saya. Kita harus pindah ke posisi baru. Ini lebih aman, katanya. Ardi menoleh, menatap Letnan dengan rasa kagum. Saya akan mencoba, Letnan, saya akan tetap bertahan, jawabnya, meski suaranya masih terdengar ragu. Adi menepuk bahunya. Bagus. Itu yang saya ingin dengar.
Keberanian tidak berarti tanpa rasa takut. Keberanian berarti tetap maju meski takut. Sementara itu, Rizal menyusun strategi baru, memerintahkan tank-tank mundur ke posisi yang lebih aman, sambil tetap menjaga tekanan pada infanteri TNI. Ia tahu bahwa setiap langkah harus tepat, karena kesalahan kecil bisa menelan banyak korban. Pertempuran berlangsung terus, dengan ledakan, asap, dan tembakan yang saling bersahutan. Namun di balik semua itu, muncul sisi kemanusiaan, pasukan yang saling menolong, komandan yang memberi semangat, dan keberanian individu yang muncul di saat-saat paling kritis. Adi melihat pasukannya bergerak dengan disiplin, meski lelah. "Kalian hebat," katanya lirih. "Malam ini, bukan hanya senjata yang menentukan. Keberanian dan solidaritas kalian yang membuat perbedaan." Rizal pun melakukan hal serupa di sisi lain hutan. Ia menepuk bahu beberapa prajurit muda, memberikan motivasi, dan memastikan setiap tindakan mereka tepat. "Kita mungkin kalah jumlah, tapi kita punya kecerdikan, keberanian, dan kehati-hatian. Itu yang akan membawa kita selamat." Fajar perlahan naik, kabut mulai menipis, dan suara ledakan berkurang. Meski pertempuran belum sepenuhnya selesai, momen pagi itu menjadi saksi bagaimana keberanian individu dan kepemimpinan yang bijak memainkan peran vital. Adi menatap pasukannya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kita masih berdiri. Itu berarti kita bisa melanjutkan. Tapi ingat, ini belum selesai. Kita harus tetap waspada, tetap terkoordinasi, dan tetap manusiawi." Rizal juga menatap medan, menyadari bahwa meski pihaknya mengalami kerugian, keberanian dan disiplin pasukannya membuat mereka masih bisa bertahan. Ia menarik napas panjang, siap menghadapi babak berikutnya. Hutan perbatasan Sabah Sarawak menjadi saksi keberanian, rasa takut yang dihadapi, dan kemanusiaan yang muncul di medan tempur. Di balik ledakan, kobaran api, dan senjata, terselip kisah setiap individu yang berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk kehidupan dan nilai-nilai yang mereka pegang. Dan di pagi itu, Adi Nugroho dan Kapten Rizal memahami satu hal yang sama. Perang bukan hanya tentang strategi atau kekuatan, tapi tentang hati manusia yang tetap teguh meski berada di tengah kehancuran. Hutan perbatasan Sabah Sarawak sore itu tampak sunyi setelah bentrokan pagi. Kabut mulai menghilang, menyisakan tanah basah, sisa ledakan, dan bau asap dari kendaraan yang terbakar. Namun, ketenangan itu hanyalah jeda sesaat. Pasukan Malaysia yang tersisa, dipimpin Kapten Rizal, mulai menyusun taktik balik, mencoba mengubah tekanan yang selama ini berada di pihak mereka menjadi peluang. Rizal duduk di atas sebuah bukit kecil, mengamati medan dari jarak jauh. Ia menatap posisi pasukan TNI yang tampak tertata rapi, beberapa tank dan infanteri masih berada di jalur utama. Meski kehilangan beberapa unit, Rizal tahu bahwa manuver cerdas bisa memutar balik keadaan. "Jika kita terus menyerang frontal, kita hanya akan menambah kerugian," gumamnya. "Kita harus memanfaatkan medan, melakukan flank dari sisi yang kurang dijaga, dan memecah konsentrasi musuh." Sersan Hasan berdiri di sampingnya, menatap peta yang digambar di tanah. "Kapten, sisi utara tampaknya kurang dijaga. Kita bisa menggunakan jalur sempit ini untuk flank mendadak." Rizal mengangguk. "Benar. Tapi kita harus cepat dan presisi. Tidak boleh ada kesalahan." Ia menatap pasukannya yang lelah, beberapa wajah muda penuh ketakutan namun tetap disiplin. "Kita tidak hanya bertarung dengan senjata. Kita bertarung dengan pikiran, strategi, dan keberanian. Setiap langkah harus diperhitungkan." Rizal memanggil beberapa pemimpin unit. "Dengar baik-baik. Kita akan lakukan manuver balik. Tim Alpha dan Beta bergerak ke sisi utara, gunakan semak dan pohon besar sebagai perlindungan. Tim Charlie tetap menjaga jalur utama, bersiap memberikan dukungan tembakan. Tank kita akan menekan dari jalur samping, tapi jangan terburu-buru. Kita harus sinkron dengan infanteri." Sementara itu, di sisi TNI, Letnan Adi Nugroho memantau pergerakan musuh melalui drone kecil. Ia memperhatikan pergerakan pasukan Malaysia yang tampak mengubah jalur. Dengan cepat, ia menyadari potensi flank dari sisi utara. "Bima, laporkan posisi pasukan utara," perintah Adi. Sersan Bima menatap tablet, matanya membesar. "Letnan, ada pergerakan dari sisi utara. Musuh mencoba flank mendadak. Jika kita tidak waspada, mereka bisa masuk ke posisi kita yang kurang terlindungi." Adi mengangguk cepat. "Tim Bravo, fokus sisi utara.
Tim Alpha tetap jaga jalur utama. Gunakan jebakan alami hutan, jangan beri mereka ruang. Saya ingin setiap langkah kita sinkron. Kembali di sisi Malaysia, Rizal memerintahkan pasukannya bergerak pelan, memanfaatkan semak tebal, pohon besar, dan tanah lembab untuk menyembunyikan jejak. Infanteri bergerak dengan koordinasi, tank mengikuti di belakang, siap memberikan tembakan presisi jika jalur flank terbuka. Ledakan kecil terdengar dari sisi hutan, tanda bahwa TNI sudah mengetahui pergerakan mereka. Namun Rizal tetap tenang. Ini yang saya harapkan, gumamnya. Mereka akan fokus pada jalur utama, memberi kita kesempatan di sisi utara. Pasukan bergerak lebih dekat ke posisi TNI, setiap langkah diukur, setiap napas diperhatikan. Rizal berjalan di antara pasukan, menepuk bahu mereka, memberikan motivasi. Tetap tenang. Jangan panik. Kita lakukan ini dengan strategi, bukan kekuatan semata. Di sisi TNI, Adi memerintahkan artileri ringan untuk menembak posisi musuh yang terlihat, mengantisipasi flank. Namun ia juga mengingatkan pasukannya untuk tidak terlalu agresif. Proporsional tapi tegas. Jangan terlalu fokus pada satu titik sehingga jalur lain terbuka, katanya. Rizal melihat ledakan kecil itu dan tersenyum tipis. Mereka mencoba menghalangi, tapi kita masih punya peluang. Fokus pada jalur utara, kita bisa memecah konsentrasi mereka. Pertempuran kembali meningkat. Infanteri Malaysia melakukan flank, menembus semak, sementara tank menembakkan tembakan presisi dari jarak aman. Tembakan bergema di antara pohon-pohon, ledakan kecil menandai pergerakan yang berhasil. Adi segera merespons, memerintahkan tim Bravo untuk menutup jalur utara dengan jebakan anti-tank portable. Tim Alpha menembak dari posisi tersembunyi, menciptakan pertahanan berlapis. Namun, flank Malaysia bergerak cepat, memanfaatkan celah yang ada, memaksa TNI menyesuaikan formasi. Di tengah kekacauan, seorang prajurit TNI muda, Pratu Ardi, jatuh akibat tembakan musuh. Adi segera menariknya ke posisi aman. Ardi, tetap tenang. Kita akan evakuasi, katanya, sambil memastikan tim medis siap membantu. Rizal juga merasakan tekanan psikologis pasukannya. Beberapa infanteri muda tampak ragu, namun disiplin tetap dijaga. Ia menepuk bahu beberapa prajurit. Ini bukan soal kekuatan semata. Kita bertindak cerdas, dan kita akan berhasil jika tetap fokus. Ledakan terdengar dari sisi utara, tanda bahwa flank berhasil menembus pertahanan awal TNI. Namun Adi tetap tenang, memerintahkan pasukannya menyesuaikan posisi. Tim Alpha, pindah ke sisi barat. Tim Bravo tetap fokus sisi utara. Jangan beri mereka ruang lebih jauh. Kita masih punya peluang untuk mengontrol situasi. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Kedua komandan, Adi dan Rizal, saling menilai strategi, menunggu kesalahan lawan, dan menyesuaikan langkah pasukan mereka. Setiap keputusan menjadi penentu hidup atau mati bagi ratusan prajurit di hutan. Di sisi Rizal, keberanian individu mulai terlihat. Laksamana Amir, seorang prajurit muda, memimpin serangan kecil di flank utara, memberikan tekanan yang berhasil memecah formasi TNI, terus maju. Kita bisa buka jalur, teriaknya, meski napasnya terengah-engah. Adi melihat serangan itu dan segera merespons. Ia memerintahkan tembakan presisi dari posisi tersembunyi untuk menghentikan pergerakan Amir dan pasukannya. Ledakan terdengar, infanteri musuh mundur sementara, tapi flank tetap menimbulkan tekanan. Rizal menatap prajuritnya, bangga dengan keberanian mereka. Kalian hebat, tapi jangan lengah. Kita masih harus menyingkronkan flank dengan tank untuk menembus lebih jauh, katanya tegas. Fokus kedua komandan tetap pada koordinasi dan keselamatan pasukan. Meskipun flank berhasil sebagian, risiko selalu ada. Setiap ledakan, setiap tembakan harus diperhitungkan. Kelelahan, tekanan psikologis, dan medan hutan membuat setiap langkah menantang. Fajar mulai turun kembali, kabut sore menipis, namun pertempuran tetap intens. Adi dan Rizal menyadari bahwa eskalasi ini baru permulaan. Strategi yang tepat dan keberanian pasukan akan menentukan siapa yang menguasai hutan perbatasan. Adi menatap pasukannya, memberikan semangat terakhir. Kita bertahan, kita fokus, dan kita bertindak sebagai satu kesatuan. Ini bukan hanya tentang senjata, tapi tentang keberanian dan koordinasi. Rizal juga memerintahkan pasukannya menyesuaikan posisi. Flank ini harus sukses,
Tapi kita harus siap mundur dan regroup jika diperlukan. Jangan biarkan kesalahan kecil menghancurkan kita. Hutan perbatasan Sabah Sarawak menjadi saksi dari manuver cerdas, strategi, dan keberanian kedua pihak. Ledakan, tembakan, dan asap menandai eskalasi yang terjadi, sementara ketegangan psikologis dan keberanian individu memainkan peran sama pentingnya dengan senjata. Dan di sore itu, baik Letnan Adi Nugroho maupun Kapten Rizal memahami satu hal yang sama. Pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kecerdikan, keberanian, dan kepemimpinan di medan yang menantang, di mana setiap langkah menentukan hidup atau mati. Malam kembali turun di hutan perbatasan Sabah Sarawak, membawa kegelapan yang tebal, kabut dingin, dan bau asap yang masih menempel di udara. Suasana tampak hening dari kejauhan, namun di balik kegelapan, ketegangan memuncak. Ledakan kecil dari artileri ringan dan tembakan sporadis menandai bahwa pertempuran belum usai. Malam ini, sebuah titik balik akan terjadi. Satu keputusan, satu manuver, yang bisa menentukan siapa yang menguasai hutan dan siapa yang harus mundur. Letnan Adi Nugroho duduk di punggung bukit, menatap medan yang terbentang di bawahnya. Pasukannya kelelahan, beberapa terluka, dan suplai amunisi mulai menipis. Namun Adi tahu bahwa malam ini adalah momen penting. Jika mereka bisa memanfaatkan medan, kecerdikan, dan keberanian pasukan, mereka masih memiliki peluang untuk mengubah arah pertempuran. Sersan Bima, bagaimana posisi flank musuh? Tanya Adi dengan suara rendah namun tegas. Bima menatap tablet yang menampilkan posisi musuh. Letnan, flank utara mereka masih menekan, tapi kita berhasil menahan sebagian. Tank mereka sebagian hancur, infanteri mulai terpecah. Ini kesempatan kita untuk counter attack. Adi mengangguk, menatap pasukannya. Baik. Kita harus bertindak cepat. Tim Alpha dan Bravo fokus pada jalur utama dan sisi utara. Tim Charlie siap evakuasi dan suplai. Kita lakukan serangan terkoordinasi untuk memecah konsentrasi musuh. Sementara itu, di sisi lain hutan, Kapten Rizal juga menyadari perubahan situasi. Flank yang mereka lakukan sebagian berhasil, namun infanteri TNI tetap disiplin dan tank mereka masih mampu memberikan tekanan balik. Rizal menatap peta, menghitung risiko, dan memanggil pemimpin unitnya. Kita berada di titik kritis, katanya. Jika kita terus menekan tanpa strategi baru, kita bisa kehilangan lebih banyak tank dan infanteri. Kita harus regroup dan menunggu kesempatan untuk serangan mendadak berikutnya. Fokus pada koordinasi flank dan posisi tersembunyi. Di medan tempur, ledakan terdengar dari sisi utara, tanda bahwa pasukan TNI melakukan counter attack. Pasukan Malaysia sebagian mundur, beberapa tank hancur, namun Rizal tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah saat untuk membuat keputusan strategis yang menentukan. Adi melihat peluang. Bima, siapkan tim Alpha untuk flank balik. Kita akan menyerang sisi mereka yang kurang terlindungi. Gunakan jebakan alami hutan, fokus pada tank yang tersisa dan infanteri yang terpisah. Ini bisa menjadi titik balik kita. Bima mengangguk. Siap, Letnan. Pasukan kita siap bergerak. Di sisi Rizal, ia merasakan tekanan yang meningkat. Infanteri lelah, tank sebagian hancur, dan kabut malam membuat koordinasi menjadi sulit. Ia tahu bahwa jika serangan TNI ini berhasil, posisi mereka bisa runtuh. Rizal menatap wajah prajurit muda di sekelilingnya, memberi semangat. Fokus. Kita bertahan, dan jangan lengah. Koordinasi adalah kunci. Gunakan setiap semak, pohon, dan jebakan alami untuk meminimalkan kerugian, katanya tegas. Malam itu, medan hutan menjadi saksi dari kedua belah pihak yang saling menilai kekuatan. Ledakan, tembakan, dan kobaran api membentuk cahaya yang menembus kabut. Namun di balik itu, tekanan psikologis adalah faktor yang sama pentingnya dengan senjata. Adi memerintahkan tim Alpha bergerak ke sisi kanan musuh, sementara tim Bravo tetap menjaga jalur utama. Serang dengan cepat, jangan beri mereka waktu untuk menyesuaikan posisi. Kita harus memecah konsentrasi mereka sebelum mereka regroup. Ledakan terdengar dari sisi kanan, tank musuh terbakar, infanteri mulai mundur. Adi memerintahkan tembakan artileri ringan, menambah tekanan. Pasukan TNI bergerak dengan presisi, memanfaatkan setiap celah. Di sisi Rizal, panik mulai muncul di antara prajurit muda. Beberapa mundur terlalu cepat, beberapa kehilangan koordinasi. Rizal berteriak, menenangkan mereka. Tetap di posisi.
Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Gunakan taktik dan kecerdikan, bukan panik. Sementara itu, di jalur tengah, Pratu Ardi dan Prakarendi menembak dari posisi tersembunyi, menahan infanteri musuh yang mencoba mendukung flank. Keberanian mereka membuat perbedaan besar dalam tekanan psikologis musuh. Adi menatap mereka, bangga dengan keberanian pasukan muda ini. Rizal mencoba mengatur ulang formasi. Tank yang tersisa bergerak ke posisi baru, infanteri menyesuaikan diri, tetapi ledakan baru terdengar di sisi utara. Flank TNI berhasil menembus sebagian posisi mereka. Rizal tahu, malam ini adalah titik balik yang menentukan. Adi memerintahkan seluruh pasukan maju terkoordinasi. Tim Alpha, flank sisi kanan. Tim Bravo, fokus jalur utama. Gunakan jebakan, artileri ringan, dan posisi tersembunyi. Ini adalah kesempatan kita. Ledakan terdengar dari beberapa titik, kobaran api membubung, suara tembakan bersahutan di antara pohon-pohon. Infanteri musuh mulai kehilangan koordinasi, tank mulai hancur, dan moral mulai goyah. Di sisi Rizal, ia berusaha tetap tenang. Kita mundur perlahan, regroup, dan gunakan medan untuk menahan serangan. Jangan biarkan mereka menembus lebih jauh. Namun tekanan terus meningkat. Pasukan TNI memanfaatkan setiap celah, setiap kesalahan kecil musuh, untuk memberikan serangan presisi. Adi menatap medan, tersenyum tipis. Ini saatnya, bisiknya. Titik balik pertempuran. Sementara itu, di markas TNI, Jenderal Harsono memantau setiap gerakan melalui drone. Adi, pastikan flank berhasil, tapi jangan terlalu memaksakan serangan. Fokus pada koordinasi dan keselamatan pasukan. Kita ingin menguasai medan, bukan hanya menghancurkan musuh, instruksinya melalui radio. Adi menelan kata-kata Harsono, menyusun strategi terakhir untuk malam itu. Tim Alpha menyerang sisi kanan, tank dan artileri ringan mendukung dari jarak aman. Ledakan terdengar beruntun, posisi musuh semakin terpecah. Rizal menyadari bahwa serangan TNI mulai berhasil memecah konsentrasi pasukan Malaysia. Ia menarik tank dan infanteri ke posisi baru, mencoba mengurangi kerugian dan menahan tekanan. Namun moral pasukannya mulai menurun. Adi memerintahkan tim Bravo menekan jalur utama. Ledakan terakhir terdengar, kobaran api menutupi sebagian medan, dan infanteri musuh mulai mundur. Flank berhasil, tank musuh hancur, dan titik balik pertempuran tercapai. Di sisi Rizal, ia tahu malam ini adalah kekalahan taktis. Namun ia tetap menenangkan pasukannya. Kita mundur dengan teratur, regroup, dan bersiap untuk malam berikutnya. Ini bukan akhir. Tapi kita harus menghargai keberanian mereka. Adi menatap medan, melihat pasukannya lelah tapi masih berdiri tegap. Kita berhasil, katanya lirih. Tapi ini belum selesai. Kita harus tetap waspada. Hutan perbatasan Sabah Sarawak malam itu menjadi saksi dari momen krusial, di mana strategi, keberanian, dan koordinasi menentukan titik balik pertempuran. Kedua komandan, Adi Nugroho dan Kapten Rizal, memahami bahwa perang bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kecerdikan, ketahanan mental, dan keputusan yang tepat di saat kritis. Ledakan perlahan mereda, suara tembakan mulai berkurang, dan kabut malam menyelimuti medan yang terbakar. Namun kesan dari titik balik ini akan menentukan arah pertempuran selanjutnya, mempengaruhi moral pasukan, dan menandai babak baru dalam konflik perbatasan. Adi menatap pasukannya, tersenyum tipis. Kita masih berdiri, dan itu berarti kita bisa melanjutkan. Tapi malam ini, kita telah membuktikan satu hal, keberanian, koordinasi, dan kecerdikan lebih menentukan daripada jumlah senjata. Rizal menatap sisa pasukannya, menarik napas panjang. Malam ini bukan kemenangan kita, tapi kita tetap hidup, tetap belajar, dan tetap bersiap. Titik balik ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hutan perbatasan Sabah Sarawak malam itu menjadi saksi dari keberanian, strategi, dan keteguhan manusia di medan tempur. Titik balik pertempuran telah tercapai, namun konflik masih jauh dari selesai. Pagi itu, di markas TNI, suasana terasa tegang namun berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ledakan dan tembakan telah mereda, meninggalkan hutan perbatasan yang sunyi namun dipenuhi sisa pertempuran, tanah hancur, pohon patah, dan kendaraan yang terbakar. Meski kemenangan taktis telah diraih, Letnan Adi Nugroho tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir secara keseluruhan. Adi berdiri di puncak bukit,
menatap medan yang kini dipenuhi asap tipis. Pasukannya tanpa lelah tapi tetap disiplin. Beberapa tentara muda, termasuk Pratu Ardi dan Prakarendi, duduk di tanah sambil menenangkan napas mereka. Adi menatap mereka, bangga namun juga cemas. Fokus bukan hanya pada kemenangan malam tadi, gumamnya. Kita harus mempersiapkan diri untuk apapun yang bisa terjadi berikutnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah diplomasi. Kita harus menghindari eskalasi menjadi perang besar. Di sisi lain, di Kuala Lumpur, Kapten Rizal juga memantau kondisi pasukannya yang tersisa. Tank yang masih bisa bergerak berada di posisi aman, infanteri tersisa regroup, dan moral meski menurun tetap dijaga. Rizal menatap peta perbatasan, menyadari bahwa titik balik pertempuran telah memberi tekanan psikologis yang besar pada pasukannya. Ia memanggil beberapa pemimpin unit. Kita harus regroup, menjaga posisi, dan menunggu arahan dari pemerintah. Ini bukan kekalahan total, tapi kita harus bersiap menghadapi tekanan diplomatik yang akan muncul. Setiap langkah kita sekarang sangat diperhatikan dunia internasional. Sementara itu, di Jakarta, Jenderal Harsono dan Panglima TNI menerima laporan situasi terkini. Mereka menyadari bahwa keberhasilan Adi menahan serangan dan memecah konsentrasi pasukan Malaysia memberi leverage yang kuat dalam diplomasi. Ini saat yang tepat untuk mengombinasikan kemenangan taktis dengan strategi diplomatik, kata Harsono. Kita harus menunjukkan bahwa TNI bertindak proporsional, menahan agresi, dan tetap menghargai hukum internasional. Pesan ini harus jelas kepada dunia. Adi pun memulai koordinasi dengan tim diplomasi militer. Kita harus mengirimkan nota resmi ke Kuala Lumpur, ujarnya. Tegaskan bahwa pasukan Indonesia bertindak defensif, mempertahankan kedaulatan, dan siap berdialog untuk menghindari eskalasi. Di Kuala Lumpur, Fahmi menerima laporan dari pasukannya. Situasi di hutan perbatasan menegangkan, tapi kita harus tetap fokus pada diplomasi, katanya kepada stafnya. Kita akan menuntut klarifikasi dari pihak Indonesia, tetapi kita harus menjaga agar tidak menimbulkan perang terbuka. Dunia internasional memperhatikan kita. Diplomasi kini menjadi senjata utama kedua negara. Adi menulis laporan lengkap, menyertakan bukti-bukti serangan pasukan Malaysia yang mencoba penetrasi, dan menekankan tindakan proporsional TNI. Ia memastikan setiap kata dalam nota resmi menunjukkan ketegasan tanpa provokasi. Sementara itu, Rizal menyiapkan laporan internal untuk pemerintah Malaysia, menekankan keberanian pasukan mereka, tetapi juga menyadari bahwa eskalasi bisa berakibat fatal jika tidak ditangani secara diplomatis. Ia menekankan pentingnya menahan diri, menjaga koordinasi, dan mendukung langkah-langkah diplomasi pemerintah. Hari itu, konferensi pers digelar di kedua ibu kota. Di Jakarta, Panglima TNI berbicara kepada media internasional. Tindakan kami adalah bentuk pertahanan terhadap pelanggaran wilayah. Kami tidak mencari perang, tetapi siap mempertahankan kedaulatan. Semua langkah kami proporsional dan sesuai hukum internasional. Di Kuala Lumpur, Menteri Pertahanan Fahmi berbicara dengan nada tegas. Kita menuntut klarifikasi atas serangan yang terjadi di perbatasan. Namun, kita tetap mendorong penyelesaian secara diplomatis. Pasukan kita hanya membela wilayah, dan setiap langkah yang diambil adalah proporsional. Dunia internasional memperhatikan dengan seksama. Persatuan ASEAN, PBB, dan beberapa negara besar segera meminta kedua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan diplomasi. Tekanan internasional menambah urgensi bagi kedua negara untuk segera meredakan ketegangan. Di tengah tekanan ini, Adi duduk bersama pasukannya di pos terdepan. Ia menatap Ardi dan Randy, menenangkan mereka setelah malam panjang pertempuran. Kalian hebat, katanya lirih. Bukan hanya karena menembak dengan presisi, tapi karena keberanian kalian menghadapi ketakutan sendiri. Ini yang membuat kita tetap hidup dan terhormat. Rizal juga melakukan hal serupa. Ia menepuk bahu beberapa prajurit muda. Malam ini bukan kemenangan kita, tapi kalian menunjukkan keberanian dan disiplin. Kita hidup, dan itu berarti kita bisa belajar, bersiap, dan tetap kuat. Diplomasi dan strategi militer berjalan beriringan. Di Jakarta, tim diplomasi menyiapkan pertemuan dengan pihak Malaysia. Mereka membawa bukti pergerakan awal pasukan Malaysia yang mencoba penetrasi, rekaman drone, dan laporan dari Adi Nugroho. Semua ini untuk memperkuat posisi Indonesia di meja perundingan. Di Kuala Lumpur, Fahmi menyiapkan tim negosiator untuk menanggapi laporan Indonesia. Fokusnya adalah menunjukkan bahwa Malaysia menuntut klarifikasi dan perlindungan pasukan, tetapi tetap ingin menghindari perang terbuka.
Pada sore hari, pertemuan darurat digelar di perbatasan yang netral, disaksikan oleh mediator ASEAN Adi Nugroho dan Kapten Rizal hadir, bukan sebagai pemimpin perang, tetapi sebagai wakil pasukan mereka. Mereka menyaksikan diplomasi berjalan langsung di tengah medan yang sebelumnya menjadi saksi ledakan dan tembakan. Mediator menatap kedua komandan. Kita di sini untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi sementara. Fokus kita adalah keamanan pasukan dan kedaulatan masing-masing negara. Pertempuran fisik harus dihentikan, sementara diplomasi berjalan. Adi menatap Rizal, memberi hormat. Rizal membalas dengan sikap yang sama. Mereka tahu bahwa malam-malam panjang di hutan telah mengajarkan satu hal, keberanian dan kecerdikan pasukan mereka, meski berlawanan, harus dihormati. Pertemuan diplomatik menghasilkan kesepakatan sementara, kedua pihak menahan diri dari serangan lebih lanjut, mengevakuasi pasukan yang terluka, dan membuka jalur komunikasi langsung antar komandan untuk menghindari salah paham. Di lapangan, Adi dan pasukannya mulai menarik diri secara teratur, memastikan setiap langkah aman. Ardi dan Randy menatap medan yang hancur, menyadari bahwa keberanian mereka telah membantu memenangkan titik balik strategis dan memberi ruang bagi diplomasi. Rizal juga memimpin mundur teratur pasukan Malaysia, memastikan tank dan infanteri tersisa bergerak aman ke posisi yang lebih defensif. Ia tahu bahwa meski kalah taktis, diplomasi memberi kesempatan untuk regroup dan menyusun strategi baru jika konflik kembali memanas. Di malam itu, hutan perbatasan terasa hening. Ledakan, asap, dan kobaran api dari beberapa hari terakhir telah mereda. Namun kenangan dari setiap momen, keberanian, ketakutan, strategi, dan keputusan kritis, tertanam dalam ingatan setiap prajurit. Adi duduk di pos, menatap bintang yang perlahan muncul di langit malam. Kita masih berdiri, gumamnya. Bukan hanya karena senjata, tapi karena keberanian, koordinasi, dan kemanusiaan kita. Rizal menatap posisi terakhir pasukannya, menarik napas panjang. Ini belum berakhir. Tapi malam ini, kita belajar bahwa diplomasi dan strategi harus berjalan beriringan. Kita hidup, dan itu berarti kita bisa melanjutkan. Hutan perbatasan Sabah, Sarawak menjadi saksi akhir sementara dari konflik yang intens. Titik balik pertempuran telah terjadi, diplomasi berjalan, dan kedua komandan, Adi Nugroho dan Kapten Rizal, memahami satu hal yang sama, perang bukan hanya soal senjata, tetapi tentang keberanian, kecerdikan, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menghargai kemanusiaan bahkan di tengah konflik. Sementara dunia internasional menyoroti perkembangan ini, kedua pasukan menata diri, menyiapkan posisi defensif, dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Meski ketegangan tetap ada, diplomasi telah memberi jeda, peluang untuk refleksi, dan pembelajaran bagi kedua belah pihak. Malam itu, hutan perbatasan sunyi, namun kisah keberanian, strategi, dan kemanusiaan akan terus dikenang, menjadi catatan penting dalam sejarah konflik perbatasan Sabah Sarawak.